Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang persamaan dasar akuntansi. Dan hari ini kita latihan pencatatan ya. Nah, sebelum kita mulai, kalian silakan download dulu latihan pencatatannya. Ada di Google Classroom kalian. Latihan pencatatan, nanti kalian boleh print, boleh juga taruh di laptop sambil kalian kerjakan sama-sama. Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah perhatikan transaksi yang ada, lalu kemudian kalian analisa transaksi tersebut. Nah, pada saat menganalisa kalian tulis saja di sampingnya, di samping transaksi supaya kalian bisa paham betul ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalian analisa semuanya dulu, baru nanti kita catat ke dalam persamaan akuntansi yang sudah disiapkan ini. Oke. Nah, yang pertama, supaya lebih besar, Bapak sedikit zoom dulu ya. Yang pertama, Tuan Ahmad menyetor uang tunai sebesar uang tunai ke kas perusahaan sebesar 13 juta. Bagaimana, ada yang tahu analisanya? Setelah melakukan video sebelumnya ya. Oke, bagus. Analisanya adalah kas bertambah ya sebesar 13 juta dan modal bertambah sebesar 13 juta. Jadi ini analisanya kita tulis di sampingnya sini ya. Ini analisanya. Oke. Yang berikutnya, tanggal 4 Januari peralatan servis dibeli secara tunai sebesar Rp5.500.000 dan perlengkapan bengkel sebesar Rp1.500.000. Karena ini transaksi secara tunai, maka analisanya adalah kalau beli tunai berarti kas berkurang ya. Nah, kas berkurang sebesar berapa? Jumlahkan dulu kasnya berapa nih? 5.500.000 sama 1.500.000, berarti 7 juta kasnya berkurang ya. Kemudian karena beli peralatan berarti peralatan bertambah sebesar berapa? 5.500.000. Lalu beli juga perlengkapan sebesar 1.500.000. Nah, ini analisa transaksinya. Oke, tanggal 6 pembayaran sewa tempat sewa. Nah, ini kita analisa. Kalau membayar berarti kas berkurang, gitu ya. Sebesar berapa? 1.300.000. Kemudian apa? Modal berkurang ya, 1.300.000. Jadi seperti ini. Nanti di kolom modal dikasih keterangan beban sewa ya. Artinya pembayaran ini adalah untuk beban sewa. Kemudian tanggal 9 diterima secara tunai jasa servis sebesar 1.500.000. Analisa kita gimana? Kas bertambah sebesar 1.200.000 gitu. Kemudian modal bertambah berapa? 1.200.000. Ini karena apa nih? Pendapatan jasa servis. Itu ya. Ini analisanya untuk tanggal 9. Oke. Lanjut ke tanggal 11. Dibeli dari PT Otto peralatan servis 2 juta rupiah. Sebesar 1 juta rupiah dibayar secara tunai, sisanya secara kredit. Nah, artinya di sini ada yang dibayar
tunai sebagian dan ada sisanya itu merupakan utang ya. Nah, ini kalian catat di sini. Berarti kas berkurang sebesar 1 juta. Kemudian utang ya. Utang bertambah. Berapa sisanya? 1 juta. Lalu apa lagi? Peralatan ya. Peralatan bertambah 2 juta. Nah, jadi ini contoh tanggal yang 11. Lanjut. Wah, salah tempat nih. Bentar dulu. Ulangi ya, sini ya, Bapak taruh sini ya. Tuh. Ulangi dulu sebentar yang tanggal 11. Jadi tadi analisanya gimana tadi? Kas berkurang 1 juta ya. Rp1.000.000. Kemudian utang bertambah 1 juta. Dan peralatan ya, peralatan bertambah 2 juta. Nah, jadi ini transaksi tanggal 11 analisanya ya. Lanjut tanggal 13. Telah diselesaikan servis kendaraan para langganan secara kredit sebesar 3.500.000. Artinya di sini belum diterima uang tunainya ya. Kalau penerimaan atau pendapatan yang belum diterima tunai itu namanya piutang. Ya, sekali lagi, penerimaan atau pendapatan yang belum diterima secara tunai itu namanya piutang. Maka analisanya seperti ini. Piutang bertambah 3.500.000. Kemudian modal bertambah 3.500.000. Dari mana nih? Dari pendapatan jasa servis. Gitu ya. Ini analisa tanggal 13. Oke. Berikutnya lagi tanggal 16. Dilakukan pembayaran utang usaha kepada PT Oto sebesar 500.000. Berarti kita membayar ya. Kita bayar utang. Kalau kita bayar utang namanya apa? Kas kita berkurang. Analisanya ya. Kas berkurang sebesar 500.000. Kemudian karena utangnya dibayar berarti utang berkurang ya. Juga 500.000. Ini analisa tanggal 16. Oke. Lanjut ke tanggal berapa? Tanggal 19. Tuan Ahmad melakukan pengambilan uang tunai sebesar 600.000 untuk keperluan pribadi. Nah, istilah lain dalam pengambilan untuk keperluan pribadi itu namanya bribe ya. Nah, ini kita analisa berarti kas berkurang 600.000 dan bribe ya. Bribe bertambah ya, besar 600.000.
Ini analisa tanggal 19. Lanjut ke tanggal 21. Diterima pelunasan dari para langganan kredit sebesar 2.500.000, maka analisanya apa? Nah, ini dari yang kredit tadi loh. Berarti apa? Kas bertambah besar berapa? 2.500.000. Ini kaitannya yang tadi yang tanggal 13 ya. Berarti piutang berkurang besar 2.500.000. Oke. Nah, lanjut lagi tanggal berikutnya, tanggal berapa? Yuk. Tanggal 24. Oke. Dibayar beban untuk pemasangan iklan 500.000, berarti kas berkurang 500.000. Kemudian beban bukan beban ikan ya, tapi modal. Modal berkurang 500.000. Oke. Modal berkurang karena apa? Karena bayar beban. Beban iklan. Nah, itu. Tanggal 24. Kita lanjut tanggal 26. Diterima jasa komisi atas penjualan sebuah mobil. Berarti analisa kita apa nih? Kas bertambah 200.000. Kemudian pendapatan komisi ya. Komisi berapa? 200.000. Bukan pendapatan ya. Bapak ulangi. Ini pendapatannya ditaruh di belakangnya. Ini yang bertambah adalah modal. Ya, kadang-kadang ketika kita bicara persamaan akuntansi, dalam tabel persamaan akuntansi itu tidak ada akun pendapatan beban ya, tetapi semua masuk ke dalam kelompok akun yang menambah atau mengurangi modal. Kemudian lagi yang berikutnya tanggal berapa nih? Tanggal 29. Bayar gaji berarti kas berkurang 1 juta. Kemudian modal berkurang 1 juta. Untuk apa? Untuk beban gaji. Ya. Kemudian lagi tanggal 31. Persediaan perlengkapan tersisa 500.000. Nah, ini kalian harus perhatikan. Sebelumnya perusahaan itu membeli perlengkapan nilainya berapa? Dilihat dari atas tadi tuh. Perlengkapan bertambah 1.500.000 ya. Belinya 1.500.000. Nah, kalau sekarang tersisa 500, berarti ada yang terpakai ya. Berapa terpakainya? Jadi kalau dihitung terpakai, perlengkapan terpakai maksudnya ya. Ini hitungannya dulu, perlengkapan terpakai itu sama dengan 1.500.000 dikurangi 500. Berarti terpakainya adalah 1 juta. Ini baru dianalisa. Analisanya. Nah, yang terpakai itu jadi beban. Artinya modal berkurang. Analisanya berarti modal berkurang 1 juta ya. Karena perlengkapan, karena beban perlengkapan. Jadi pemakaian perlengkapan itu akan menimbulkan beban ya, atau
perlengkapan yang terpakai itu akan menimbulkan beban. Di sisi lain, tentu perlengkapannya kan terpakai, berarti di sini perlengkapan berkurang sebesar 1 juta. Nah, jadi ini analisa transaksi selama bulan Januari ya. Oke, jadi ini contoh analisa transaksinya dulu. Kalau ada yang tanyakan silakan tanyakan ya. Sebelum kita akan lanjut ke pencatatan. Nah, untuk pencatatan supaya videonya tidak terlalu panjang, maka ini kan kita hentikan dulu, nanti kita lanjut ke video yang berikutnya tentang pencatatannya bagaimana ya. Oke, Bapak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.